شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak, saudara sekalian, jamaah salat isya dan salat tarawih Masjid Syafi'i yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Bersyukur kita pada malam ini dimudahkan kita untuk melaksanakan ibadah di bulan yang berkah ini sampai pada malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala karena Allah mudahkan kita untuk menegakkan qiyam, melaksanakan siam dan berbagai amal ibadah yang kita harapkan Allah Jalla Jalaluh mengampuni dosa-dosa kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat kelak. Bapak Ibu saudara sekalian, ini ada ibunya enggak ya? Oh ada ya, berarti nggak salah saya. Kita sekarang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Banyak di antara kita berusaha untuk meraih malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diartikan sebagai malam kemuliaan, sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Qadar. Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kalian apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dalam Al-Quran, Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, disebut juga dengan Lailatul Mubarakah, malam yang diberkati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Dukhan surah 44 pada ayat yang ketiga, Allah Jalla wa'ala berfirman, Hamim wal kitabil mubin. Hamim, demi Al-Quran yang menjelaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang diberkati. Makanya bulan Ramadan ini disebut oleh Nabi Syahrul Mubarak. Cuman umumnya kadang orang menyebutnya bulan suci. Salah kaprah ini. Marilah kita sambut bulan suci. Padahal bulan suci hanya 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan suci. Bulan haram namanya. Karena haram itu artinya suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Cuman 4. Ramadan tidak termasuk bulan suci. Nabi menyebut dalam Sahih An-Nasa'i, atakum Ramadhanu syahrum mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrum mubarak, bulan yang berkah. Kemudian Nabi menyebutkan di akhir hadis itu, wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kenapa dia disebut dengan Syahrul Mubarak? Karena di dalamnya terdapat yakni satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Kemudian Nabi mengatakan, faman hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa diharamkan memperoleh kebaikannya, sungguh dia telah diharamkan. Artinya semua itu kemudahan dari Allah. Makanya kita selalu minta kemudahan dari Allah untuk mendapatkannya. Nah, kapan bulan diturunkannya Al-Quran itu? Tadi disebut dengan Lailatul Qadar, disebut juga dengan Lailatul Mubarak. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran diterangkan dalam Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Yang perlu digarisbawahi di sini Bapak Ibu, yaitu bulan diturunkannya permulaan. Antum punya terjemah di aplikasi HP, coba dicek ada kata permulaannya enggak? Bukaan reks dilutai uruno lho. Ayo silakan dibuka Al-Qur'annya. Yang lain, ya kan? HP harus ada Qur'annya, ya. Ojo game tok ae sing dikelumpukno. Ya, silakan coba baca. Saya ingin tahu, bener nggak di situ ada kata permulaan? Ayo baca. Bapak sudah dapat? Belum? Iki sing teko sepe-sepe kabeh iki sababe nang ndi kabeh iki biasane sing pinter ngene iki sabab ndi? Hah? Nggak bawa HP? Ya wis, engko wedi konangan nek gak ono Qur'ane. Ya wis tak terusno ae. Jadi Bapak, kalau memang kita ini punya terjemah, cari yang ada kata permulaan, karena itu penting untuk menjelaskan apa yang dimaksud. Nggak ada kan Pak? Nanti kalau nggak ada, ganti aplikasi yang lain Pak, jangan yang itu. Kenapa? Kalau ada kata permulaan di situ, berarti penterjemahnya ini ngerti tafsirnya. Kalau kita lihat dari tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir, makna permulaan di sini apa? Yakni bahwa Al-Quran itu turun 2 tahap. Beda dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran itu turun pada tahap permulaan, yaitu dari Lauhul Mahfuz, kemudian transit dulu ke Baitul Izzah. Di mana Baitul Izzah itu? Di langit dunia. Langit dunia adalah langit yang masih ada benda-benda langit. Antum lihat di surat Al-Mulk 67 ayat 5. Di situ disebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, dan kami hiasi langit dunia. Diartikan di situ langit yang dekat dengan bumi. Dengan apa? Bimasabih. Jamak dari misbah. Apa itu? Benda yang mengeluarkan cahaya. Sebagai apa? Rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar syaitan. Kemudian diterjemahkan, diartikan itu adalah meteor. Jadi kalau ada asteroid, ada meteor, ada komet, ada benda-benda langit, itu berarti masih langit dunia. Nah, Baitul Izzah di langit dunia. Disitulah Al-Quran transit, tidak langsung kepada Nabi kita Muhammad. Beda dengan kitab-kitab ilahiyah yang lain, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz langsung kepada para nabi penerimanya, lengkap dalam satu kitab sekaligus. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran turun 2 tahap. Tahap permulaan Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah di langit dunia. Tahap kedua yaitu dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertahannus di Gua Hira, didatangi oleh Jibril alaihissalam. Nah, turunnya tahap kedua ini selama 23 tahun. Karena pertama kali yang diturunkan itu
yakni surah Al-Alaq cuma 1 sampai 5. Setelah itu bukan kelanjutannya ayat 6 sampai 19, tapi justru diturunkan surah Al-Mudaththir, karena memang turun tahap kedua sesuai dengan konteks kejadian dan sesuai dengan kebutuhan. Beda dengan tahap permulaan. Tahap permulaan itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam satu kitab yang sistematikanya sama seperti yang ada sekarang ini. Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Surat terakhir apa? An-Nas. Persis. Jadi sistematika yang ada sekarang Quran kita ini sama dengan yang dulu diturunkan di Lauhul Mahfuz. Bukan karangan Nabi, bukan inisiatif sahabat yang telah mengkodifikasikan Al-Quran, bukan. Berapa ayat? Nah iki berapa ayatnya? Loh, sik pancet ae 6666 itu lagu lama, itu salah. Ya. Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir di Muqaddimah, total jumlah ayat Al-Quran itu 6236. Gak percaya kok penghitungan, timbangan ngitung ya, berapa? 6236 ayat. Hati-hati dengan angka 666. Itu kalau 666 itu angka penyembah syaitan, itu simbol mereka. Makanya lambangnya avatar itu 666. Tahu avatar, Pak? Karo tako putumu. Karo avatar, pinteran putuwe. Tahu ya? Mantu ente karo. Makanya hati-hati kalau nyetel film itu, hati-hati. Simbol-simbol syaitan itu sudah ditampilkan di situ. Baik. Jadi lengkap dalam satu kitab, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan itulah yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan yang turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Turunnya 23 tahun, gak mesti Ramadan. Kadang Zulhijjah, kadang bulan Rajab, kadang bulan Syawal. 23 tahun, ada 12 bulan. Nah, yang Lailatul Qadar itu turun tahap permulaan. Kapan itu terjadinya? Umumnya orang menganggap turunnya Al-Quran itu tanggal berapa, Pak? 17 ya, itu kan umumnya ya. Padahal diterangkan dalam tafsir, menukil riwayat Imam Ahmad dari sahabat Wasilah bin Al-Asqa, ada hadis sahih di situ disebutkan, unzila suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan di awal malam bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang tanggal 1 Ramadan, maka malam ini diturunkan suhuf Ibrahim. Kapan itu terjadi? Pada zaman Nabi Ibrahim. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Dan turunnya suhuf Ibrahim itu adalah Lailatul Qadar. Berarti pernah terjadi Lailatul Qadar di zaman Nabi Ibrahim. Turunnya suhuf Ibrahim. Karena Ramadan itu lebih dulu ada daripada manusia. Duluan mana Ramadan dengan Adam? Duluan mana? Adam dengan Ramadan. Loh, kok ragu-ragu? Sampean iku gak ero apa memang pelit, bakhil, urunan jawaban ae. Saya tanya sekali lagi, duluan mana Ramadan dengan Nabi Adam? Dulu Ramadan. Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah sedang menetapkan perhitungan waktu setahun 12 bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Adam belum ada. Dulu langit, dulu bumi. Adam itu terakhir di hari Jumat. Jadi dulu Ramadan daripada Adam. Makanya zaman Nabi Ibrahim sudah ada Ramadan. Kemudian lanjut dari hadis tersebut, wa unzilatit Taurah li sittina madaina min Ramadan. Diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa yakni pada tanggal 6 Ramadan. Kapan?
di zaman Nabi Musa, dan turunnya adalah Lailatul Qadar. Wa unzilatil Injil, dan Injil diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Isa. Kapan? Li 13 khalat min Ramadan, yaitu setelah berlalu 13 hari di bulan Ramadan. Wa anzalal Qur'ana, dan Al-Quran diturunkan, apa kata beliau? Li 24 khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 24 berlalu di bulan Ramadan. Ya, bisa dikatakan tanggal 24 Ramadan. Lah, sampai hari ini saya itu belum nemu riwayat yang menunjukkan tanggal 17 Ramadan. Kalau antum bapak-bapak tahu riwayat itu, saya terima kasih banget. Ya, di mana tempatnya, tunjukkan ke saya. Wah, itu bisa saya jadikan bahan dakwah ya. Makanya saya nggak berani menetapkan 17 Ramadan, karena hadis yang sahih itu justru 24 Ramadan. Dan itu yang turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia, dan itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar dahulu itu Bapak Ibu adalah turunnya seluruh kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi itu diturunkan oleh Allah, dan turunnya itu disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah wahyu terputus, sudah tidak ada lagi kenabian, kerasulan sudah tertutup, sudah tidak ada lagi ayat yang turun. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Lailatul Qadar tetap diturunkan? Halo? Tetap diturunkan? Tetap. Saya tanya, turunnya apa? Turunnya apa? Lailatul Qadar itu juga disebut dengan malam takdir. Al-Qadar maknanya adalah takdir. Lailatul Qadar bukan hanya malam kemuliaan, bukan malam yang diberkati saja, tapi juga malam turunnya takdir. Diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya surah Ad-Dukhan pada ayat 4. Di situ disebutkan ayatnya, ya, fihi yufraku kullu amrin hakim. Di dalam bulan Ramadan itu yufraku kullu amrin hakim, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Apa yang dimaksud dijelaskan segala urusan? Allah pada saat Lailatul Qadar merinci catatan takdirnya yang ada di Lauhul Mahfud dalam beberapa kitab, mengenai ajal, mengenai rizki, mengenai segala kejadian untuk selama 1 tahun. Yang berlaku dari Lailatul Qadar yang satu ke Lailatul Qadar berikutnya. Inilah yang disebut dengan takdirus sanawi. Makanya dalam memahami takdir, kita harus mengetahui ada yang disebut dengan takdir azali, yaitu yang tertulis di Lauhul Mahfud lengkap dari awal sampai akhir. Ada yang kedua, takdirul umri, takdir ketika bayi janin dalam kandungan ibunya usia 120 hari atau 4 bulan ditetapkan rizkuhu wa ajalu wa amalu saqiyun am sa'idun, 4 perkara. Itu takdir al-umri, sesuai dengan umurnya masing-masing. Kemudian baru takdir yang ketiga, takdirus sanawi, yakni takdir yang berlaku untuk selama satu tahun saja, dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar berikutnya. Dan yang kedua, Lailatul Qadar turun, yaitu turunnya berkah dan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat dan keberkahan. Biasanya berkah itu turun berbarengan dengan malaikat. Apa berkah itu? Berkah adalah ziyadatul khair,
tambahan kebaikan atau kebaikan yang melimpah. Makanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, siapa yang beribadah pada saat itu menyerupai ibadah 1000 bulan. Kalau dia sedang salat, maka menyerupai salat 1000 bulan. Kalau dia sedang baca Al-Quran, menyerupai ibadah 1000 bulan salatnya. Kalau dia sedang berzikir, sedang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan seterusnya di antara amal soleh, maka seperti beribadah 1000 bulan. Bukankah itu yakni keberkahan? Karena umat akhir zaman ini, Bapak Ibu, usianya pendek. Berapa usia umat akhir zaman ini? Berapa? Kata Nabi, al-umru ummati baina sittin wa sab'ina sana. Umur umatku antara 60 70. Jarang yang lebih dari itu, kalaupun ada. Bonus katanya. Kalau Nabi sendiri berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq sama 63. Khadijah 65, tengah-tengahnya. Kalau bapak berapa? Kak Wani ngomong medidil ya. Enggak lama Pak, pendek Pak usia kita ini. Kalau paling banter dikasih plafon atas 70. Sementara Nabi Adam berapa Pak? 1000 tahun. Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan kita, beribadah seperti mereka, orang-orang terdahulu? Makanya Allah memberikan Lailatul Qadar supaya kita ini diberikan kuantum amal. Apa? Lompatan amal ibadah. Begitu kita sekali ibadah, sama seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Ada nggak orang yang usianya 83? Halo, di sini paling tua berapa? Berapa antum? Yang mana 70? 85? Ada 85? Nggak ada ya. Seandainya Bapak Saudara sekalian, ada orang yang usianya 83 tahun, pertanyaannya, apakah dia bisa full ibadah selama itu? Bisa full ibadah 83 tahun? Satu, dikurangi sebelum balik. Dicatat nggak sebelum balik? Enggak. Rufi al-qalam an thalathin, pena catatan amal diangkat bagi 3 orang kan. Salah satunya apa? Anil gulam hatta yahtalim, bagi anak sampai dia mimpi basah atau ikhtilam, balik. Berapa usia? 15. Udah terkurangi 83 kurangi 15. Atau mungkin baliknya berapa dulu? Mungkin prematur 10 tahun barangkali. Yang jelas nggak mungkin 83. Yang kedua, dikurangi lagi apa? Zaman isik belunat biet. Saya tanya, pirang tahun belunatmu biet? Berapa Pak? 10. Cek titik. Ya. Nggak ada yang sampai 83 tahun Bapak Ibu. Makanya kita ini butuh percepatan. Seandainya kita pengen seperti Nabi Adam beribadah 1000 tahun misalnya, berarti kita harus dapat Lailatul Qadar berapa kali? Bagian 1000 bagi 83 berapa? 13 kali ya. Berarti ya. Baik. Pertanyaannya, kita sudah dapat berapa kali? Kok gak yakin ngono? Tapi itulah yang memang dikondisikan oleh Allah. Lailatul Qadar itu diberikan kepada seseorang dan orang itu tidak diberitahu. Itu hikmahnya. Kenapa? Supaya kita setiap tahun akan mencarinya. Dan Nabi sendiri memerintahkan, taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar, kata beliau. Kapan itu? Fil witri, pada bilangan ganjil, min ashril awakhiri min Ramadan, dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nabi menyebutkan secara spesifik pada bilangan ganjil. Berapa Pak? 20, 1, 23, 25, 27, 29. Berapa malam berarti?
5 malam. Dari 10 diambil 5. Di zaman Nabi pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam ke-21. Pada awal-awal diperintahkan kewajiban puasa Ramadan. Bahkan beliau iktikaf mulai dari 10 hari pertama, kedua, baru kemudian diberitahu bahwa Nabi akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika itu Nabi di subuh hari sujud di tanah yang basah karena malam hujan deras sehingga banjir menggenang, yakni Masjid Nabawi ketika itu, yang pelepahnya masih terbuat dari daun kurma. Dan di dalam riwayat Abu Bakr, Lailatul Qadar kata para sahabat banyak terjadi di malam ke-27. Artinya bisa pindah-pindah, Pak. Bahkan bisa jadi di malam genap menurut kita. Soalnya iki bingung no, iki posone seje-seje. Tukaran, kok bengi malam ganjil cari sopo, kok bengi sik genep ya. Wong poso. Wis pokoke gak usah tukaran ganjil genep, sing penting 10 hari terakhir. Kita diperintah untuk mencari Lailatul Qadar. Tentu kita berharap mendapatkannya. Pengen nggak, Pak? Ya. Tapi kalau kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar, syaratnya harus mengumpulkan 3 dimensi. Apa 3 dimensi ini? Pertama, dimensi waktu. Kedua, dimensi ruang. Ketiga, dimensi amal. Ingat-ingat ini. Jangan sampai tidak ada 3-3-nya. Harus lengkap satu paket. Pertama, dimensi waktu. Kapan waktunya? Ramadan. Kapan? 10 hari terakhir. Kapan? Waktu-waktu ganjil kata Nabi. Dan ingat, dimensi waktu ini semua pasti dapat. Yang di Indonesia, yang di Amerika, yang di Hong Kong, yang di Afrika, orang kafir, orang munafik, orang mukmin, semua dapat. Kenapa? Pasti semua dilewati oleh waktu. Ada yang bisa lepas dari waktu? Orang kafir melewati waktu enggak? Maksudnya dia dilewati oleh malam ganjil enggak? Dilewati malam 27 enggak? Dilewati. Oleh karena itu, dimensi waktu pasti semua dapat selama dia hidup di muka bumi ini. Yang kedua, dimensi ruang. Pertanyaannya, di mana saat itu kita berada? Ketika kita mencari Lailatul Qadar, Nabi mencontohkan di mana? Di mana ruangnya? Di masjid. Banyak riwayat Nabi iktikaf itu dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Dan tidak ada ruang untuk iktikaf kecuali di mana? Masjid. Ustaz, aku iktikaf nang omah. Itu bukan iktikaf. Kalau di rumah itu mabit. Apa mabit? Bermalam. Ya, kalau itikaf itu di masjid, kalau di rumah itu mabit, kalau di jalan mobat. Wah, apa blakraan nang dalan kon golek diskon arep riyoyo. Sing rono sing rene lho tambah rame maleman. Mobat mabit. Kalau kita pengen itikaf di masjid, Rasulullah itu melakukan itikaf 10 hari terakhir. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Nabi selalu beliau iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat, dan diteruskan oleh istri-istri beliau. Beliau iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan masjidnya bukan sembarang masjid ya. Dalam hadis Aisyah juga disebutkan, minas sunnah alal mu'takif, hadis riwayat Abu Dawud. Di antara tuntunan sunnah bagi orang yang beriktikaf ada 7 disebutkan dalam riwayat tersebut. Pertama, alla ya'uda maridhan, tidak boleh mengunjungi orang sakit. Kalau sudah niat kita itikaf, ya sudah, al-lubthu fil masjid, melekat di masjid itu. Karena makna iktikaf itu dalam Fathul Qadir diterangkan definisi secara syar'inya, al-lubthu fil masjidi bisifatin makhsusatin biniyatin, berdiam diri, menetap di masjid dengan sifat-sifat khusus dengan niat.
Makanya rukunnya ada 4. Mu'takif, orang yang iktikaf. Yang kedua yakni al-makan, tempat. Kemudian yang ketiga an-niyatu, niat. Yang ketiga, yang keempat al-lubsu, menetap, tidak boleh keluar darinya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, wala yashhadu janazah, tidak boleh mengantar jenazah. Loh, itu kan pahalanya juga gede, 1 qirot. Kalau kita pengen dapat pahala 1 qirot silakan, tapi itikafnya batal. Sama dengan mengunjungi orang sakit, pahalanya besar, khurfatul jannah, memetik buah-buah surga, tapi kita keluar dari masjid berarti batal. Kalau kita sudah niat, maka tuntunannya tidak mengantar jenazah, tidak menjenguk orang sakit. Wala yamassu imra'atan, tidak boleh menyentuh wanita. Siapa wanita? Istri. Menyentuh maksudnya bercumbu. Wala yubashiruha, dan tidak boleh menjimaknya. Apa mungkin menjimak waktu iktikaf? Di mana iktikaf itu? Di masjid. Apa mungkin dilakukan di masjid? Halo? Hah? Mungkin saja terjadi. Kalau tidak mungkin, mana mungkin Allah turunkan surat Al-Baqarah 187 yang di situ disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau kumpuli istrimu, campuri istrimu sementara kau sedang iktikaf di masjid. Bisa jadi iktikaf wis mulai pertengahan, sak bojo lanang wedok wis 10 dino gak lapo-lapo, ngeluh. Ya, bisa jadi. Jangan digambarkan masjid seperti ini sempit. Masjidil Haram ini luas, berpilar-pilar, ya kan. Nek kene ngenteni iki tak mirip kau no mah. Sangat mungkin itu terjadi. Kalau enggak, kenapa diturunkan adab etika dalam beriktikaf seperti itu? Yang keempat, ya tadi apa? Wala yubashiruha, jangan kau menjimaknya. Yang kelima, wala yakhruju minal masjidi lihajatin, jangan kau keluar dari masjid untuk satu hajat apapun. Illa lima la budda minhu, kecuali hajat-hajat yang tidak bisa tidak, yang sifatnya darurat. Seperti apa? Buang hajat, buang air. Karena memang tata ruang di zaman Nabi itu yang namanya toilet, WC itu jauh dari masjid zaman dulu dan sampai hari ini. Dan itu yang benar. Lihat di Masjidil Haram, WC-nya jauh nggak dari masjid? Jauh nggak? Jauh. Masjid Nabawi jauh nggak? Jauh. Kalau kita, bahkan di tempat kita, di negeri kita, satu atap, mek dipisah tembok tok. Iki wong soli sebelah wong dodok, dipisah tembok tok, kene bolong, ya untung gak mambu. Padahal masjid tempatnya malaikat, sementara WC tempatnya apa? Syaitan. Kita berusaha mendekatkan syaitan mbek malaikat ini. Ya terbatasnya ruang, ya. Ya sudah, gimana lagi? Kalau yang ideal terpisah. Makanya dalam hajat tersebut kita boleh keluar dari masjid, karena nggak mungkin kita melakukannya di masjid. Kemudian yang keenam, wala i'tikaf illa bisaumin, tidak ada i'tikaf kecuali bagi orang yang berpuasa. Nek awan kak poso, bengi kau no i'tikaf. Awan ngerokok nang pos kamling, bengi nang masjid, takoki, "Dul, lha apa nang masjid?" Iktikaf. Curigao kon. Awan kak poso, bengi ngaku iktikaf. Karena orang yang enggak puasa berarti orang beriman apa enggak? Kalau enggak beriman, ya nang masjid hati-hati. Ojo-ojo gambar ya. Masjid Salman ini pernah kelangan. Kalau wong rung kaya wong jamaah biasa, ya apa amplifier diketok cedel-cedel pal wis dikerangkeng dilebokno dibletat, ya. Tapi zaman, ya
Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai ada apa? Dulu kan masih belum ada. Kontrolnya sulit. Ya. Ikhwatal iman, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketujuh, yang terakhir apa? Wala i'tikaf illa fi masjidin jami'. Dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami'. Masjid jami' itu yang bagaimana? Kalau ada tempat dilaksanakan di dalamnya sholat 5 waktu, istiqomah berjamaah dengan azan dan iqomah, itu namanya masjid. Walaupun tidak ditempati sholat Jumat, itu masjid. Cuman kadang orang zaman sekarang salah kaprah, ditulis disebut musola. Kalau musola dalam literatur hadis yang disebut Nabi musola itu apa? Tanah lapang tempat sholat id. Selalu dalam hadis itu, yakhruju minal masjid ilal musalla, keluar dari masjid menuju ke musalla. Mana? Tanah lapang tempat sholat id. Jadi kalau ada tempat istiqomah sholat berjamaah, itu masjid. Nah, kalau ditambah dengan sholat Jumat, maka itulah yang disebut dengan masjid jami'. Maka iktikaf itu dikerjakan di masjid jami' supaya ketika dia melakukan sholat Jumat tidak keluar dari tempat itu, karena masjid itu pun sudah ada pelaksanaan sholat Jumat. Ruangnya ini, dimensi waktu, dimensi ruang. Yang terakhir, dimensi amaliyah, amal soleh. Kalau kita sudah dapat waktunya 10 hari terakhir, sudah dapat ruangnya masjid, pertanyaannya, ente lagi ngapain di situ? Amal apa yang dikerjakan? Kalau di situ baca Al-Quran, alhamdulillah. Kalau di situ kita sholat malam, qiyamul Ramadan, alhamdulillah. Kalau kita sedang berzikir, alhamdulillah. Semoga itu merupakan keberkahan seperti beribadah 1000 bulan. Tapi nek nang masjid turu, apakah disebut turu 1000 bulan? Halo? Nggak berlaku. Yang berlaku itu hanya kebaikan saja. Kalau bukan amal soleh, tidak disebut dengan khairun min alfi syahrin. Hanya amal soleh saja. Oleh karena itu Nabi memberi contoh, disampaikan oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza dakhala ashral awakhir min Ramadan, jika Nabi memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Sadda mi'zarahu, dikencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Apa dihidupkan? Berjaga-jaga. Kalau bahasa wong kene, melean ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan dibangunkan keluarganya. Itu dimensi amaliyah yang dilakukan Nabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril awakhir min Ramadan ijtihadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh melakukan ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itulah dimensi amaliyahnya. Maka kumpulkan 3 dimensi ini, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk diampuni sampai di akhir Ramadan nanti. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.